guys, selamat datang kembali di podcast kita, Pesan Kecil Podcast. Yoi, bersama saya ZB dan juga Yeay. teman saya Bintoro isieu. Yeah. Annyeonghaseyo. Kenapa kok annyeonghaseyo gitu ya? Oh kan sesuai topik. Oh. Ya kan. Apa topik kita hari ini? Yoi, kita langsung aja ya, nggak usah bertele-tele. Ya, topik kita ngomong santai. Nggak seberapa santai sih. Gitu. Hah? Loh, ngomongnya nggak gitu loh tadi. Santai loh katanya. Karena topik ini lagi hot topic gitu sebenarnya. Oh, gitu. hot. Siap. Kan ada yang membenci, maksudnya ada yang nggak suka gitu loh. Terus ada yang Oke. ya gitulah gitu loh, banyak lah. Oke, jadi hari ini kita akan bicarakan tentang K-pop. Iya. Oh, kamu mau tanya aku? Sorry lah. Iya, nggak apa-apa. Tentang K-pop, guys. Kita akan bahas seputar K-pop hari ini. Jadi minggu lalu kan udah berat lah ya ngomong pendidikan di kapan hari gitu ya. Nah, sekarang kita bahasnya tentang K-pop. Oke, Win. Kita langsung aja lah ya. Apa? Menurutmu K-pop itu apa sih? K-pop. Kenapa kok bisa kayak searching gitu loh di dunia sosial media ini gitu loh, di mana-mana gitu kan terkenal aja ya, gimana ya? Betul. Itu sebenarnya K-pop itu menurutku ya, kalau nggak salah itu boomingnya itu kayak 10 tahun lalu gitu ya. Jadi waktu 10 tahun. Mungkin ya di Indonesia ya. Ini kita ngomong di Indonesia. Itu era-era SNSD, era-era XO ya, betul, awal-awal ya. Terus era-era apalagi ya. Itu yang paling terkenal sih. Jadi K-pop itu apa? Sesuai namanya K-pop, Korea pop gitu ya. Itu salah satu genre musik ya. Yang dilahirkan di Korea lah ya. Sebetulnya ada banyak sih, maksudnya kayak nggak cuma K-pop gitu ya di dunia ini. Sebenarnya ada J-pop juga, Jepang, terus juga ada aliran musik lain lah. Tapi yang kita tahu di kalangan anak muda itu yang tren tuh ya sampai sekarang itu K-pop sih. Itu kerennya sih. Jadi yaitu K-pop itu salah satu aliran musik, tapi sekarang udah jadi kayak trendsetter sih. Jadi semuanya kayak ke K-pop semua. Trendsetter. Gitu. Oke. Menurutku ya. Iya. Kalau menurutku sendiri ya K-pop ya nggak usah jauh-jauh ya, pasti udah sesuai namanya ya. K stands for Korea gitu kan, South Korea ya katanya, lebih tepatnya South Korea. South Korea. Pop ya pop culture di genre music gitu. Cuma ya mereka berhasil membuat kayak suatu genre sendiri gitu ya. Betul. Dan yang membedakan adalah K-pop ini berusaha nggak fokus cuma musiknya aja gitu loh, tapi juga sama performance gitu loh. Mungkin itu sih kayak kunci yang membedakan what is K-pop and pop culture biasa gitu loh. Jadi mereka sangat memperhatikan performance. Jadi kayak dance-nya, stage apa itu namanya, kayak stage decoration lah, apalah itu ya. Jadi banyak sebenarnya kayak ya yang diperhitungkan bisa menjadi poin plusnya dari K-pop gitu loh. Jadi ya itu sih bagiku K-pop yang membedakan, poin yang membedakan dari pop biasa. Iya. Anyway guys, ZB ini bisa kayak gitu jelasinnya tuh karena dia pengamat K-pop guys. Ya kan. Kalau saya kan bukan pengamat K-pop. Kalian bisa cek channelnya dia gitu ya. Di situ ada beberapa hal tentang Korea gitu ya. Tapi setuju banget. Kalau K-pop itu bener-bener performance itu juga diperhatiin karena untuk jadi idol ya kan. Kalau K-pop itu kan ada idolnya gitu ya. Itu nama susah. Artisnya itu idol biasanya. Nama istilah artisnya itu idol gitu ya. Nah, untuk jadi idol itu memang susah sih. Nggak cuman modal paras aja, tapi juga suaranya harus bagus, juga harus bisa ngedance. Nah, mungkin yang susah itu adalah nyanyi sambil ngedance sih.
Iya Oh nggak sih? iya. Maksudnya kan ada koreografinya tuh, ada Ya, ya, ya. koreografinya. Dan mereka nggak cuma menyanyi guys, tapi juga suruh ngedance. Nah, dan waktu ngedance itu juga harus stabil gitu loh vokalnya. Oh itu susah sih, jujur aja. Mm-mm. Ya Kayak, konyolnya kalau ngelihat kita nyebutnya trainee ya kayak yang sebelum debut itu. Trainee kadang latihannya itu jogging sambil nyanyi gitu loh. Jadi supaya tahu suaranya stabil atau enggak gitu. Jadi ya mereka jogging sambil nyanyi gitu. Kayak gitu sampean. itu berat sih. Maksudnya kayak beberapa label itu apa? Label itu kayak contohnya aja ya, kayak SM, JYPE, terus yang Yoi. punyanya Blackpink itu apa? Ya YG. itulah ya, Loh. YG gitu ya. Itu yang terbesar, 3 itu yang terbesar sekarang. Ya. Nah, kayak beberapa label itu memang sekarang itu juga mulai nunjukin gitu loh. Sekarang ada proses yang pemilihan. baru sih Bin kalau ngomong yang besar. Oh iya apa? Apa satunya? Ya BTS. Oh iya labelnya itu BTS. apa itu labelnya? Maaf Army, maaf gitu ya. Hype. Apa namanya? Hype. Ya. Ya, aku ngomongnya hype karena kalau hype ya gitulah. Pokoknya hype gitu lah. Ya asalnya itu dari apa sih namanya? Aku lupa Black agensi Label namanya. Bukan, Iya, Black Label itu sorry. dari YG gitu. Loh, aku sampai Apa? ngerti loh. Waduh, Jadi ya ini. YG Company itu ya biasa lah, expand gitu. Ya, dia kayak punya agensi kecil. Memang CEO-nya itu dari produser besarnya dia. kalau Korea sih banget kalau Korea guys ya. Saya nggak ngerti apa-apa Which is guys. Black Mohon maaf, Label. guys. Duh, jangan banyak bacot kamu. Kasar. Big Hit ya dulu namanya. Big Hit Oh iya, Entertainment Big dong. Hit. Ya, Oh iya, Big Hit iya, itu betul. akhirnya kayak ada join dengan company lain gitu. Jadinya Salah satunya Hypebeast ada ya. Pledis Entertainment, ya itu akhirnya buat Hype. satu company besar yang bernama Hype. Ya, nggak tahu Hype apa Hype gitu. Oke. Itu udah Ya itu guys. wah, besar banget itu. Ya, jadi ya intinya yang mau tadi aku ngomongin adalah beberapa label itu kan sekarang sudah kayak nunjukin behind the scenes-nya bagaimana mereka membuat girl brand itu atau idol group itu gitu kan. Ya mereka pinter sih itu buat cuan. Tapi selain cuan, maksudnya juga kayak memperkenalkan anggotanya gitu loh. Jadi nah di samping memperkenalkan itu kita bisa lihat prosesnya gitu teman-teman. Prosesnya itu benar-benar astaga itu luar biasa sih. Maksudnya untuk apa? Kalau aku bayangin tuh kayak gila sih, kayak benar-benar pengorbanan itu banyak teman-teman. Kayak di karantina dulu harus banyak latihan, terus juga kayak ya apa ya kayak bagus itu nggak cukup gitu loh. Tapi kayak benar-benar harus menonjol. Kalau menurutku loh ya dari pembuatannya idol group itu. Lebih tepatnya kalau kamu ngomong susah itu lebih ke arah gini sih. Kayak misalnya kita di umur 14 sampai 15 ya, kayak middle school age gitu, umur SMP, SMA gitu, kita biasanya nyangkruk hangout gitu kan, terus main di warnet gitu kan, main di warnet, ML. terus Anda baca main di ML. rental PS gitu kan, terus main badminton ya kan, basket, banyak gitu loh, apa kegiatan kita sebagai anak muda gitu loh. Betul, Tapi betul. apa yang mereka lakukan, ya mereka tuh kegiatannya cuma pulang sekolah gitu. Kalau nggak ada PR, meskipun ada PR pun, ya mereka tetap ke tempat latihan itu, kayak ke training studionya mereka di agency gitu loh. Jadi ya bayangin aja gitu loh, kayak masa muda, masa yang penuh energi gitu ya. Ya you spend time dengan tembok-tembok ruangan gitu ya, kayak sendirian. Ya kalau ada temennya gitu. Tapi temennya sendiri kan nggak, ya bukan berarti temen yang bisa hangout atau cerita bareng gitu, karena ya mau nggak mau kamu di dalam itu juga kompetisi gitu, kompetisi supaya debut gitu. Nah itu sih yang kalau ngomong susah ya, aku pikir susahnya di sana, lebih ke arah di trainingnya itu. Gitu. Mungkin ya sih maksud itu kayak capek mental gitu teman-teman. Maksudnya kan kayak setiap hari harus balik lagi rutinitas yang sama. Kan ya bosenin kok. Satu sisi kan bosenin kan, tapi kita aja kerja kantoran ya bosenin ya.
No comment, no comment. Alah, Tidak no comment, gitu ya. Aku No comment. udah Nah, berani aku komen. no comment. Tapi basically yang mereka korbanin tuh banyak gitu loh. Maksudnya Iya. mereka kayak mengeliminasi hal-hal lainnya yang maksudnya senangnya mereka gitu ya di maksudnya kayak hobi, waktu sama keluarga itu kayak benar-benar di courting banyak banget. Iya. Hanya untuk ya mereka latihan di studio kayak gitu loh. Jadi ya basically PPKM gitu ya, tapi studio gitu ya. Kan ketemu tembok-tembok kan. PPKM kamu bisa leye-leye Mas Yan, bisa Oh, iya, Netflix, iya. Netflix Oh, ya iya. kan, Iya, terus iya, main iya. main Maaf, game gitu. Itu Maaf, literally Trin. ya buat Maaf, latihan, terus buat lagu, latihan Oh, iya, iya. dance, kerja PR Maaf. lagi. Ya aku tahu sendiri lah, meskipun Indonesia ini juga soalnya susah ya. Apa bukan soal, maksudnya kayak materi pendidikannya susah gitu ya. Tapi Iya, ya betul, di negara Asia yang lain juga terkenal susah gitu. Ya Iya, betul. bayangin betul. aja lah, kayak kita biasanya spend time malam buat kerja tugas, belajar. Iya. Betul. Iya kalau belajar ya, maksudnya kayak gitu. Iya betul. Mereka nggak cuma kerja tugas teman-teman. Mereka kerja tugasnya habis latihan baru kerja tugas gitu kan. Udah Iya. capek fisik, capek pikiran gitu. Tapi Ini biasanya sampai malam-malam gitu. Sampai aku tahu baca kayak apa ya, kayak dokumentasi gitu loh, trainee work. Ya sampai jam 12, jam 1 gitu. nah itu makanya itu yang biasanya kalau misalkan mereka nggak jadi debut teman-teman, itu yang buat mereka tuh menangis gitu ya. Jadi menangis itu bukan karena drama teman-teman, tapi karena Waduh. effortnya tidak cukup teman-teman gitu ya. Maksudnya bukan nggak Waduh. cukup sih. Kayak aku nggak tahu ya, maksudnya kalau ngomong kerja keras pasti emang kerja keras semua lah ya. Itu udah pasti gitu. Tapi memang ada beberapa yang kayak nggak bisa masuk gitu karena ya kan ini kita ngomong idol ya, idol group ya. Karena idol group itu kan kayak harus ada komposisinya gitu teman-teman. Makanya nggak cuma cukup suaranya enak, tapi maksudnya gimana suaranya itu bisa kayak diharmoniin jadi satu grup gitu loh. Itu sih menurutku. Makanya tapi plusnya kalau mereka terkenal itu bisa lebih cepat gitu daripada solois. Maksudnya kalau K-pop itu kan nggak cuma tentang girl group teman-teman, tapi kan ada banyak sebetulnya. Ada yang solo juga kan, kayak beberapa penyanyi yang solo. Tapi kenapa nggak sekencang yang grup gitu? Ya karena itu tadi gitu loh. Maksudnya kalau aku ngerasa promosinya lebih kencang di grup nggak sih, Zed? Kayak kalau solo itu kan kayak jarang banget gitu loh. Level yang Aku pikir apa ya? bukan karena nggak Ya, kenceng kayak- promosinya gitu. Aku lebih ke arah kayak gini. Misalnya kamu ada 9 orang di grup ya. 9 orang di grup. Oh ya, gitu. 9 orang. Berarti audiens di luar sana bisa menyukai salah satu aja kan, misal gitu. Oh iya, Dari 9. Tuh, kayak saya sukanya Dayun. Ya, jadi misalnya gini. Dari 9 kamu nyukanya cuma 1 gitu. Dan misalkan satu orang itu fansnya 100 gitu. Berarti kalau 9 Iya. masing-masing 100 udah 900 gitu loh. Jadi chance buat Make sense. publicationnya lebih besar gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya kamu solo gitu. Misalnya kayak Jun Somi ini atau Chongha gitu ya. Nah itu kan pasti kayak ya kalau misalnya fansnya 100 ya cuma satu orang itu aja 100 gitu. Ya, Gitu. make Jadi sense. ya mungkin itu sih yang lebih ke arah promosinya. Karena tapi nggak dipungkiri juga bahwa kerja dari PR-nya siapa itu agensinya juga penting gitu loh. Karena kayak misalnya dia ngadain V-Live gitu kan. Mereka terkenal kan dengan program-program V-Live-nya gitu kan. Kayak ngobrol langsung dengan fansnya. Gitu. Fans. Terus kayak PR kayak challenge TikTok gitu. Pertama kali yang terkenal kan kalau nggak salah Jessie gitu ya. Jessie itu ya dia ngomongnya bukan idol gitu ya. Lebih ke arah kayak hip hop artis gitu. Karena gitu. Ya dia itu kayak challenge di TikTok dan akhirnya booming gitu loh. Akhirnya semua orang ikut gitu ya. Ikut challenge gitu. Ya. Itu salah satu kayak PR-nya dari agensi yang perlu gitu loh dari mereka gitu. Karena kalau diomong sendiri ya kayak ya sorry aja ya. Kayak misalnya grup-grup baru dengan ya agensi yang kapasitasnya nggak
semumpuni yang besar-besar gitu ya. Ya kayak PR itu kan pasti butuh biaya juga gitu loh. Cuma kan ya juga ada melakukan PR yang ya biayanya nggak perlu besar juga gitu loh. Kayak contohnya ya TikTok atau dan segala macam gitu. TikTok, Instagram betul. gitu. Itu kan nggak perlu biaya besar gitu. Nah, maksudnya yang perlu dipom-pom atau dipom-pom kayak saham ya. Maksudnya yang perlu ditingkatkan itu adalah ya kayak kreativitas dari PR-nya gitu. Karena ya aku melihat sih kayak ada girlfriend. Ya aku nggak tahu ya, ini kayak aku sekedar promosi aja. Wih, apa nih? Kamu tahu ada girlfriend Stacy gitu? Waduh, gak tahu aku Ya, bro. kamu nggak Sorry tahu bro. sih. Dia baru debut tahun lalu nggak tahun ini, lupa aku. Nah pokoknya dia tuh baru ngerilis 2 lagu aja. Ya memang produsernya tuh jago gitu loh, produser lagunya. Gitu. Cuma kayak rasanya kalau dari company-nya sendiri itu kayak promosinya kurang. Gitu. Jadi kayak kurang muncul gitu loh maksudnya di publik gitu. Padahal tak akui sendiri itu salah satu girl band yang aku pikir bakal besar gitu. Dari meskipun dari company yang nggak seberapa kedengar gitu. Kan biasanya kayak trademarknya mereka kan, ini dari SM, company besar, nomor 1 betul, entertainment, betul. pasti populer. Itu dah hukumnya gitu, pasti populer gitu. Siapapun yang muncul dari apa agensi itu pasti populer. Nah tapi kayak Stacy ini kan kayak literally baru gitu. Kayak itu girl group pertama kalau nggak salah dari company-nya mereka. Nah tapi ya musiknya ini udah bagus gitu. Jadi makanya kayak mungkin PR-nya yang kurang. Terus apa lagi ya? Ya itu aja. oh ini ya apa yang kebanggaan kita ya sebagai Indonesia gitu. Karena ada Dita kan di sana. Secret Number. Secret Number ini sebenarnya kalau kalian dengerin lagunya kayak full albumnya gitu. Ada lagu full albumnya dia yang lagu slow, yang enak banget gitu. Aku suka ada lagunya yang namanya Holiday gitu. Itu dari Secret Number. Ya nanti kamu cek lah ini. Iya. Atau para pendengar di sini gitu. Saya siap. Aku kayak promosi gratis gitu ya Mas ya. Ya dari Dita ini aja kita udah kayak ya gak kita sih kayak aku ya. Aku ini udah kayak nggak denger lagi kayak misalnya mereka ada promosi lagu baru atau apa ya mereka itu kayak nggak tahu kemana gitu loh kayak hilang. Akhirnya aku denger sendiri kayak Dita sendiri kan pulang tuh gara-gara saudaranya nikah gitu. Jadi dia datang ke nikahannya saudaranya gitu. Sampai kayak gitu. Maksudnya bisa sampai pulang kan berarti promosinya itu kayak gak jalan kan. Gak jalan ya gimana atau gak tahu ya. Ya kayak gitu lah. Pokoknya PR tuh juga penting gitu. Beside member gitu. Member yang banyak. Iya. Jadi memang kalau yang kalian tahu gitu ya. Kayak apa kenapa sih kok mereka itu kayak kalau dalam 1 tahun itu kok mereka cuma ngeluarin 2 album. Kayak Korea itu kan paling umum kan. Biasanya dari girl group atau boy group atau ya boy group. Itu karena di kuartal pertama, setengah tahun pertama lah, semester pertama. Semester. Nah, semester pertama itu mereka udah ngeluarin kan 1 album. Nah, dalam 1 semester itu mereka akan fokus promo. Atau kalau enggak konser-konser. Nah itu jadi itu kayak padat banget gitu teman-teman. Jadi padat kayak makanya kan kalau awal-awal habis ngeluarin lagu kan kayak momentumnya kayak kebangun banget kayak yang paling aku inget tuh ya ITZY tuh yang apa ya sing shoulder enggak shoulder dance-nya Ryujin tuh yang mana ya? Wannabe. Oh ya, nah yang Wannabe itu kan aku ngerasa ITZY itu mulai terkenal tuh karena gara itu sih. Ya itu dari itu kan langsung terus kan di konser terus juga hadir di studio apa sih di YouTube itu studio Cum ya. Ya banyak sih sekarang. Itu jadi maksudnya yang dimaksud JBPR itu ya itu. Jadi schedule-nya itu kayak penuh karena ya buat promosi mereka kan buat dapat engagement gitu loh. Nah, kalau misalkan girl group atau boy group nggak ada jadwal, ya itu patut dipertanyakan sih sebetulnya karena sebetulnya yang buat maksudnya nyawa dalam artian mereka terus terkenal itu ya itu yang dilakukan. Jadi dalam 1 tahun itu kayak bener-bener padat. Makanya kan kayak juarang banget gitu mereka bisa liburan. Liburan itu kan pasti ya dipakai buat apa ya? Pasti jadwal feel live. Show. Kalau aku ngerasa biasanya. Buat show biasa terus juga buat feel live juga mungkin toh. Kayak sampai dek dorme kayak gitu teman-teman. Jadi kayak
kayak capek banget. Nah, kalau misalnya grup-grupnya senggang ya berarti itu patut dipertanyakan sih. Nah, tapi Ya, juga apa kalau ya? misalnya kita bicara tentang populer ya, maksudnya populer kan sendiri kayak ya BTS gitu lah. Gitu. Kita nggak bisa ngomong populer kalau kita nggak bicarakan dua grup ini gitu. BTS dan Blackpink. Gitu. Dia yang menjebol ya. global music chart gitu kan, gitu. Global, betul. Sebagai K-pop idol, selain PSY dengan Gangnam Style-nya. Iya, yang sudah lewat gitu ya. Ya, tapi kan kalau kita bicara tentang BTS gitu, ya aku sempat ngeliat kayak reality show-nya dia, yang literally kayak promosi di US gitu. Ya, kayak gini deh. Yuk, kamu berasal dari negara yang jauh gitu, terus kamu berusaha mengenalkan budaya K-pop yang literally nggak seberapa booming di sana gitu. Karena kalau aku lihat dokumentasi di YouTube sendiri ada kayak K-pop apa itu? Ya, kamu udah lihat gak Bin? Yang pokoknya kayak YouTube original, dia tuh ngeluarin kayak tahu yang beberapa episode itu kan. The history, iya, belum ngecek tapi I know. Nah, itu kan kayak Wonder Girls itu kan juga jebolannya JYP itu kayak ya JYP sendiri ngomong gagal gitu. JYP sendiri ngomong Wonder Girls itu gagal. Dan BTS ini akhirnya bisa sukses. Kenapa? Karena ya mungkin ya mereka nekat gitu loh. Maksudnya kayak literally member-membernya BTS ini habis datang gitu ya. Terus dia literally bagi-bagiin brosur buat show-nya dia. Terus ya literally kayak banyak sih orang kayak nolak gitu. Terus kayak orang-orang kayak ya kayak anggap remeh kayak apa sih ini kayak K-pop apa sih ya, gitu. skeptis. Ya, maksudnya kalau kata orang bilang gini sih kayak buat apa aku datang ke performance orang artis yang aku nggak tahu bahasanya, ya apalagi dia kebanyakan nari daripada musik gitu. Ya gitu. Tapi ya akhirnya berkat PR dan member-member sendiri kayak produser, koreografer dan segala macam, mereka bisa gitu loh. Begitu juga dengan Blackpink gitu loh. Gitu. Ya, Blackpink ini kan kayak literally nekat di konser, ya mereka kan konsernya di Coachella gitu. Ya, Coachella. Oh iya. Yang besar. Nah, itu kan kayak sudah konser musik terbesar di sana gitu. Itu udah kayak nekat gitu, kayak literally K-pop idol new, bisa dibilang new. Terus mereka kayak jump in di sana. Gitu, ya. And betul. They did great gitu. Maksudnya mereka berhasil gitu. Iya. Ya, tapi kalau nggak salah yang buat booming K-pop itu kan ya SNSD itu tuh waktu 2013, betul ya? Maksudnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri. Iya nggak sih? Di Indonesia era banyak. Itu kan. Oh banyak. Sebelum SNSD aku pernah sih. Nggak tahu, aku pernah diomongin atau enggak. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD, Bin. Aku dikenal mbak brosurnya Super Junior. Oh iya, Suju. Ya. Jadi literally cewek-cewek di sekolah aku tuh ya kayak bawa brosur kayak aku nyebut membernya ini, membernya itu. Dulu membernya masih banyak kan. Suju, sekarang kan sisa ya berapa lah. Siwon. Ya, maksudnya kayak gitu. Iya, Suju Siwon. Iya. Betul. Terus baru SNSD. Ya. SNSD mungkin lebih ke arah lakinya ya gitu ya. Ya jujur aja gitu loh. Iya. Melihat pesona Tiffany dan Taeyeon. Gak. Tapi serius gitu ya. Susah sih. Maksudnya aku juga baru-baru ini juga baru sadar kalau misalnya kayak ada beberapa member atau idol itu kalau misalkan grup company nggak support atau kayak nggak ada jadwal, mereka sampai gabung deh survival show. Ya nggak sih? Misalnya kayak Planet 999. Iya. Nah itu karena apa teman-teman? Itu karena ya mereka nggak didukung. Iya, mereka nggak didukung company satu. Terus yang kedua, company ini nggak tahu arahnya mau kemana. Makanya benar. Terus yang ketiga ya bubar. Sadly itu bubar nih. Kalau misalnya bubar itu juga ya bingung tuh. Maksudnya mereka mau kemana? Karena gini, maksudnya mereka korban itu kan banyak tuh. Enggak, maksudnya kalau mereka masuk ke pekerjaan yang formal itu tak rasa juga susah sih. Karena kan
juga ada sekolahnya sendiri tuh idol itu tuh. Kalau seingatku itu ada sekolahnya sendiri gitu teman-teman. Jadi sekolah kayak tempatnya Ryujin, Somi itu kan satu sekolah tuh. Kayak sekolah memang khusus entertainment dan mereka tuh kayak nggak ngambil kuliah. Ya nggak sih? Mereka tuh kayak nggak ngambil kuliah gitu. Jadi untuk mereka pekerjaan kayak white collar work kayak kantoran tuh wah susah sih jujur aja karena nggak ada background pendidikan gitu loh. Makanya gampangnya gini sih Bin. Kamu tahu yang akhir-akhir ini populer yang apa? Cube Company udah. Brave Girls. Gak tahu. Aku tahu nggak tahu. Ya yang K-pop fans pasti tahu lah Brave Girls ini. Jadi literally dia tuh udah berumur 10 tahun kalau nggak salah girl groupnya. Dan literally kayak fansnya tuh nanya ke membernya gitu. Kamu habis ini ngapain gitu loh. Kan kontraknya mau habis. Kamu habis ini mau ngapain? Ya membernya tuh bilang kayak ya aku nggak tahu ya mau ngapain. Paling ya nyoba part time gitu. Saya kan di negara Korea kan juga legal ya, bukan legal. Maksudnya kayak wajar ada part time. Kalau di Indo kan agak jarang ya part time gitu. Tapi ya literally di sana itu kayak ya aku mau part time terus kayak ya aku nyoba buka kelas atau bisnis gitu atau ngajari nari gitu kayak gitu. Maksudnya ya nggak bisa ikut company gitu. Tapi ya untungnya kenapa mau bawa Brave Girls karena untungnya mereka mendadak terkenal gitu loh. Akhirnya ya comeback gitu. Ya untungnya siap untung. Yang aku tahu itu sih yang dari Cube Company Cube Company atau apa ya? Ya, yang di Girls Planet 999 kan? Ya, itu pernah aku tahu karena dari Instagram. Dari Instagram itu tuh. Ya, nah katanya CLC itu juga oke sebenarnya lagu. Cuma ya itu karena company-nya karena company-nya tidak mendukung teman-teman. Ya bubar sih. Maksudnya bukan bubar itu bukan apa pasti mereka sampai ikut survival show itu supaya ya dapetin engagement to be honest saya kayak gitu. Karena ya nggak disupport baik company-nya. Jadi ya itulah intinya berat gitu loh untuk pengorbanannya. Soalnya ya kita harus disclaimer hal ini juga gitu karena banyak orang kan ngira bahwa untuk jadi K-pop itu kan gampang kayak alah cuma modal tampang enggak sih. Banyak biasanya sih yang hot topic di sini itu adalah plastik gitu loh. Ya ada aku nggak membela ya tapi maksudnya memang ada beberapa sih ya hasil plastic surgery lah tapi nggak cukup gitu teman-teman karena apa ya aku ngerasa K-pop itu juga idol tuh kayak butuh charming gitu loh kayak apa ya daya tarik tadi itu nggak bisa didapetin cuma dari penampilan sih aku ngerasa loh ya karena arti dari idol sendiri sih Bin gitu idol arti dari idol kan adalah sesuatu yang kamu idolakan gitu kan jadi kan sesuatu yang kamu idolakan harus perfect gitu that's why benar sih harus semua gitu ya itu makanya susah teman-teman. Jadi kalau kalian mau jadi idol ya semangat guys. Karena ya, itu mungkin kayak ada dita selanjutnya itu. Ya karena tapi itu tak gue masih kayak benar-benar kami itu gambling gitu teman-teman. Yeah. Karena ya orang-orang yang ikut K-pop itu kan dari trainingnya kan dari mereka muda tuh, dari SMP gitu. Berarti kan kamu nggak punya kesempatan untuk ke pendidikan formal gitu loh. Makanya mereka kebanyakan nggak kuliah. Nah di situ masalahnya. Kalau kerja itu kan harus kuliah lah minimal. Nah kalau mereka nggak punya background pendidikan yang formal ya jujur aja company nggak bisa kasih posisi yang tinggi gitu loh. Dan yang paling sering kayak sedih gitu ya kayak kita kan ngerasain kuliah ya kita ngerasain kayak retreat gitu kayak apa kegiatan organisasi kegiatan kampus kan banyak gitu kayak betul. Seru-seru ya kayak ya mereka sering cerita kayak aku nggak pernah gitu ya kayak gitu. Ya itu pengorbanan sih. Nah makanya kalau misalnya ada grup yang bubar, buyar sih hidupnya mereka. Sampai aku lihat beberapa, maksudnya sempat di Instagram itu kayak ada beberapa idol yang sampai ya part time gitu di restoran. Tapi ya gitu jarang bukan idol yang terkenal. Jadi jujur aja pas aku lihat, ini siapa? Saya nggak tahu gitu. Tapi maksudnya kan kalau ada netizen Korea yang tahu kan berarti dia itu girl group gitu loh. Tapi sampai kerja part time gitu berarti kan ya nggak punya uang. Gitu ya nggak punya uang. Karena kan jujur aja penghasilan yang mereka dapat kan masuk ke company ya. Nah kalau company nggak mau bayar mereka sih ya aku nggak bisa ngomong ya. Mesti itu ada surat kontrak sih aku nggak tahu lah terbuka atau enggak. Tapi ya itulah teman-teman. Yes ini sedikit kayak
kasih tahu gitu ya kalau jadi K-popers itu Iya, nggak K-pop gitu mudah. ya. Dan karena udah booming gitu ya, nggak gampang untuk menggantikan yang di atas gitu. Kayak misalkan ya kayak waktu itu After School ya, yang lagunya Weekly itu ya. Iya. Nah, kayak itu Kenal kan di TikTok tuh kan. ya itu kan terkenal tuh. Tapi jangan dilihat sekarang ya gitu loh. Maksudnya kita harus lihat nanti apakah lagu berikutnya sukses atau enggak. Karena banyak sih sebenarnya kalau misalnya kayak lagu-lagu sih bagus-bagus yang booming. Tapi at the end ya kita tahunya ya Blackpink. Cuman BTS. Nah maksudnya karena yang mau aku sampaikan karena itu sudah booming, nggak gampang gitu loh buat pemain-pemain baru itu untuk masuk di sana. Iya, benar. Makanya kayak survival show itu banyak tuh. Tapi ya gitu. Setelah survival show ya nggak tahu. Aku ya nggak tahu nanti nasib si LC balik atau enggak. Iya. Aku belum ngecek sih lagunya, tapi kayaknya oke gitu loh. Nah, makanya itu. Jadi ya intinya yang buat terkenal tuh ya PR-nya sih. Maksudnya pinternya mereka kerja gitu. keras. Ya pinternya mereka bangun momentum gitu loh. Yeah. Jadi habis itu buat satu album, konser, wis tambah naik toh. Udah baru nanti habisnya udah turun dikit comeback. Ya basically itulah produk life cycle lah ya. Kalau kalian tahu produk life cycle ya kan. Dikenalin, tahap kenalan, tahap terkenal, udah mulai turun lagi, keluarin produk baru. Ya kayak itu mereka. Lagu baru terkenal kan, dipom terus, agak turun, langsung comeback dengan konsep baru. Ya kayak gitulah. Ya itu yang buat mereka. Ya. By the way, Zep. Iya, by the way, Wat. Kita udah bahas tadi kan sedikit soal K-pop gitu, yang technical gitu kan. Nah, technical. Iyalah, dikit-dikit lah. Oh, nah, kamu pasti punya bias kan? Nah, siapa nih biasmu sekarang? Iya. Atau teman-teman nggak tahu bias itu apa gitu? Ya mungkin kita jelasin dulu ya bias itu apa ya, sesuai English translationnya. Bias itu kayak ya sesuatu yang kamu kayak nomor satu kan gitu, kayak subjektif sepihak gitu loh ya, kayak gitu. Bias kayak kamu meletakkan poin lebih untuk ya ceritanya kayak subjek ini atau subjek itu gitu. Jadi kan biasanya kita ngidolanya grup ya gitu ya solo nggak solo jarang sih mungkin ngomongnya udah nggak bias ya, tapi udah ya kayak idola gitu. Bias tuh ya yang nomor satu di grup gitu. siap beda siap siapa Pak biasnya sendiri. Ini normalnya ya cewek ya biasku cewek gitu. Loh iya ya mungkin laki gitu. Gitu ya. Jadi aku sekarang senengnya kalau ngelihat sih random ya, tapi yang mungkin aku lagi pasti ngikutin ya, aku pernah bilang tuh kayak ITZY gitu. ITZY gitu. Jadi ITZY itu ada 5 member ya toh, kan ada Yeji, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, terus kemudian Yuna. Biasku ini sempat loncat-loncat gitu. Siap. Terus sempat ke bias semua gitu, pernah. Cuma yang sekarang sih aku lebih ke arah Yeji gitu. Kembali lagi ke Yeji. Ya Yeji gitu, gak tahu ya. Ya gitulah. Nanti mungkin bisa ditunjukin fotonya. Nanti tunjukin fotonya di YouTube-nya. Yang mana yang Yeji gitu ya. Tenang. Nanti biasku juga tunjukin gitu. Enggak ya. Yeji. Ya ITZY. Yeji itu leadernya teman-teman. Anyway, kalau misalkan kalian pendengar yang enggak tahu, ya itu leadernya ITZY itu ya Yeji itu. Kalau kamu Ben, siapa Ben? Apa dari ITZY juga? Kalau aku sih tahu apa K-pop itu dari temanku cowok. Pertama itu SNSD atau Girls' Generation. Yang pertama tak biasin itu Taeyeon. Taeyeon itu tak biasin. Paling tua sih. Cuman yang buat aku seneng itu ya dia kan agak baby face toh. Baby face terus sama suaranya tak gue enak sih. Maksudnya nada tingginya itu oke gitu loh. Nada tingginya oke. Tapi kan aku juga tertarik tuh apakah dia plastic surgery atau enggak. Nah akhirnya aku cari. Oh ternyata plastic surgery. Hidungnya di
operasi plastik. Tapi ya sih oke lah. Maksudnya mukanya kan sih plastik. Nah, itu pertama Taeyeon. Nah, terus tiba-tiba gak tahu kenapa ke Tiffany aku. Ke Tiffany sama, Tiffany SNSD. Nah, dari Tiffany terus tiba-tiba kemana lagi ya? Yuna. Enggak. Selesai. Tapi tahu SNSD-nya sendiri. Selesai. Itu dari Running Man juga. Satu sisi kan ada Running Man tuh. Ada Yuri waktu itu. Cuman ya itu kan setelah aku research, oh ternyata ada plastic surgery nih. Oh ya. Jujur aku agak anti sih sama plastic surgery. Maksudnya aku bakal nge-track orang itu apa yang di plastic surgery, bagian mana. Nah, aku pasti nge-track itu. Nah, ya, makanya yang tak sukai kan Taeyeon tuh pertama. Ya Tiffany itu juga hasil plastic surgery sih. Kalian kalau lihat video pertama kali sama waktu dia udah jadi, maksudnya debut pertama Into the New World sama akhir-akhir itu udah beda gitu. Ya tapi ya wis lah ya, bodo amat. Nah dari sana, dari Girls' Generation itu akhirnya suka mana lagi ya? Suka sama Sulgi, Red Velvet, satu company. Oh, ya. Suka sama Sulgi, suka Red Velvet tuh kena Sulgi, kena lagu apa ya waktu itu ya? Sebelumnya Psycho ada, aku lupa lagunya apa. Oh Rookie, iya Rookie. 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 Ya itu Rookie. Rookie. Itu tahu dari situ. Habis itu dari Sulgi. Karena aku suka Sulgi karena dia satu nggak operasi plastik. Dia kan tetap stay monolith kan. Biasanya kan double eyelid kalau Korea. Dia tetap monolith. Ya itu. Terus habis itu ngefans tuh. Nah habis dari sana ke Solyun nggak salah. Atau aku lupa Solyun dulu atau Sulgi dulu. Solyunnya AOA. Yang dari Taiwan ya, nggak salah. Ya itu loh, ada Solyun juga. Taiwan loh. Bukan salah ya. Oh bukan ya. Itu pure Korean member semua ya. Oh sorry. Maaf. Nah, Solhyun. Ya terus ke Solyun. Itu. Aku lupa ya Sulgi dulu atau Solyun dulu. Rasanya Solyun dulu terus baru Sulgi. Atau aku lupa. Nah wes. Dari udah loh banyak loh. Biasku banyak loh. Nah habis itu kenal sama Blackpink itu dari temanku, dari teman kuliah, namanya Renaldo. Waduh, di shout out ini berarti. Namanya Renaldo, Coto atau Cibi panggilannya. Nah, itu dari situ suka sama Rose, habis itu pindah ke Jisoo, nggak tahu Rose, ya. Ternyata ya Rose, terus ternyata ketularan Cibi gitu ya, jadi suka Jisoo gitu ya. Dilihat ya cantik sih memang. Ya itu. Jisoo. Nah, abis itu ke banyak udah berapa nama yang tak sebut gitu ya. Terus biasa. Terus ke Twice. Itu kena Dahyun. Lucu. Karena aku suka orang-orang yang suka senggrek. Maksudnya suka tingkahnya itu aneh gitu. Ya itu terlepas itu memang para wanita gitu ya. Pindor ya itu sengklek. Tapi bukan freak juga sih. Enggak maksudnya. Tapi terlepas itu memang brand yang ditaruh sama company kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang kan ada kayak gitu loh. Itu memang pesona sih ditaruh company ya nggak tahu. Tapi maksudnya Dahyun tuh ya lucu gitu, gak random gitu loh orangnya. Nah suka Dahyun, habis itu dari Dahyun nggak tahu suka ke Momo, terus bisa ke sana, terus ya terakhir balik Dahyun lagi sih. Oh sorry, habisnya sana ke Jonghyun. Ke Jonghyun, terus ya wes sekarang berhenti Twice. Nah itu habis itu guys Itzy kan datang. Yeji cantik sih, tak akui cantik. Terus gak tahu kenapa ke Ryujin sekarang. Ya kan Ryujin kan satu tipe sama Dahyun ya, rodo-rodo ya apa gitu kan. Sengklek. Ryujin. Ya random ya opo gitu lah. Ya itu Ryujin. Terus udah sih kayak itu deh. Terakhir Ryujin berarti ya. Ryujin, betul gak ya? Atau ada lagi? Sebentar, aku akan men-track ulang gitu ya. Ryujin, Ya, Ryujin. Soalnya yang terakhir aku tahu itu lebih suka, sekarang itu lebih suka aktris-aktris Korea sih. Bukan K-pop lagi. Kayak maksudnya ada aktris-aktris yang aku suka. Kayak Park Joo Hyun, kalau kamu tahu. Yang main ekstrakurikuler. Iya. Terus juga ada Sorina itu yang main Record Aku tahu Solina dari Running Man sih soalnya.
Nah, terus juga ada Kang Hana dari startup. Kang Hana ya. Nah, itu sekarang udah ke arah situ. Nggak terlalu ngikutin K-pop lagi. Ya, soalnya udah kebanyakan nonton Netflix ya. Itu kan di Netflix semua. Iya. Ya gitu. itulah, tapi tak akui tetap cantik sih bias-biasku. Saya tidak salah pilih saya. Ya kalau ngomong-ngomong bias kayak kamu cerita itu ya, aku banyak sih sebenarnya juga. Kayak awalnya dari SNSD itu pasti gitu. Awal dari SNSD. Kalau yang belum ngecek YouTube gue ya gitu ya, aku pernah cerita gitu. Gitu, promosi. Iya, jadi aku cerita kayak memang pertama kali masuk itu gara-gara SNSD di Running Man gitu. Dan bias pertama gitu langsung itu sih kayak SNSD nggak tahu kayak ini ex member gitu ya. Kalau sekarang ngebutnya ex member. Jessica Jung. Ya. Jessica. Gitu. Sika itu, episode 3. Itu sesuatu yang aku pengen tahu sih kayak aku literally pengen ke sana. Terus kayak literally tanya orangnya sendiri. Why and how did you leave gitu lah. Ya kayak gitu. Maksudnya ya kayak collab. Bisa lah collab. Oh ya amin gitu. Amin. Tolong dukung channel kita. Ya kayak gitu. Maksudnya ya pertama itu dari Jessica gitu. Terus kemudian ya cukup lama lah itu, terus ke Blackpink. Blackpink ya sama sih Jisoo gitu ya. Pertama Jisoo, terus terakhir Rose gitu. Entah kenapa gitu ya. Kok kebalik? Iya, makanya saya dong. Ya. Ya, terus kemudian ke Twice gitu. Kayak Twice itu ada Zui gitu. Zui, ya. Zui. Itu dari Taiwan. Gitu. Ya, itu yang katamu dari Taiwan itu ya itu Zui. Oh iya, salah. Tuh. Nah, terus kalau habis dari Blackpink, Twice, terus ya itu terakhir ITZY gitu. Ya nggak banyak sih. Soalnya kayak gimana ya? Kayak aku dengerin K-pop itu ya literally semua gitu. Tapi kalau misalnya bias kan kayak oh ya kayak variety show gitu, terus kayak live show itu ya diikutin gitu kan. Pesonanya lebih di highlight lah di acara lain. Makanya kalau kamu tahu tuh daripada aku dengerin stage show-nya mereka, aku lebih sering ke variety show-nya mereka gitu loh. Soalnya lebih lucu gitu ya. Ya lebih komplek lah. Iya. Tapi tetap nomor 1 buat Bintoro. Korean First Love by Suzy. Aduh. Itu udah dari zaman debut sampai sekarang. Wadidaw. Aduh, lama itu bro. Itu udah lama. Ya. Mungkin aja ada Miracle Miss A kembali. Enggak lah ya. Miss A udah lewat sih. Udah orang-orangnya udah berapa lama. Iya, orang-orangnya udah kontrak tempat lain ya. Tapi seru sih. Ngomong bias itu seru. Ngomong Korea itu seru gitu ya. Mungkin Little Snakes, maksudnya ini kayak sebagian kecil gitu ya, pembahasan ringan tentang Korea gitu ya. Kalau misalkan kalian tertarik, kita bisa bahas juga sih Dark Side-nya Korea. Nah itu masuk pembahasan serius. Kalau Dark Side-nya Korea itu masuk pembahasan serius gitu ya. Karena Korea itu kan memang terkenal dengan K-popnya, tapi juga di company-nya itu juga ya ada hal-hal yang buruk lah. Ya maksudnya itu bisa jadi pembahasan lainnya yang mungkin itu masuk kategori serius gitu ya buat kita ya. Kalau kalian tertarik ya bisa komen aja gitu ya di kolom komentar, biar kolom komentar tuh nggak sepi gitu loh teman-teman. Kolom komentar YouTube ada itu buat kalian tulis. Ya, soalnya sedih. Aku lihat podcast kita yang komen nggak ada gitu ya. Nah, waduh gitu. Kalau di Spotify bantu share lah, ya kan, supaya kita bisa lebih berdampak buat kalian semua. Mungkin itu aja ya. Berdampak. Soal K-pop ya. I think that's all lah ya. Ya mungkin kalimat terakhir lah ya gitu kayak. Kalimat terakhir. Kalau kalian suka K-pop oke gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak suka jangan menjelek-jelekkan gitu. Karena ya mau gimana pun. Namanya juga usaha gitu ya. Maksudnya ya itu pekerjaan. Ya aku bisa ngomong pekerjaan sih karena ya ini menghasilkan uang kan. Company lah. Gitu. Jadi ya at least ya mereka juga bekerja gitu. At least ya kalau kamu nggak suka ya mending diem aja gitu. Kayak misalnya
Aku meskipun suka K-pop ya, aku juga listening to ya pop songs gitu kayak literally ya lagu barat kayak lagu terakhir kayak misalnya lagunya Ed Sheeran meskipun agak redup ya, yang Bad Habits itu enak sih. Bad Habits gitu. Terus kayak lagunya apa itu yang dari Rich Brian California. Wah itu gitu. Enak-enak gitu. Ya bukan membanggakan Indonesia ya, Rich Brian mungkin dari Indonesia. Cuma memang lagunya enak ya. Oh, you got plan. Don't say that. Ya kalau saya lagi ini ketagihan Bruno Mars terus gitu ya. Leave the doors open gitu ya. Waduh, itu Bruno Mars memang lagunya akhir-akhir ini agak sensual gitu. Mungkin Bintoro juga suka yang sensual gitu. Bukan sih, terlepas dari meaning lagunya apa. Tapi maksudnya aransemen lagunya sama warna lagunya cocok aja sih. Ya makanya kayak oke lah. Ya itu yang tadi saya bilang itu rules of life. Teman-teman. Ya jadi kalau misalkan nggak suka ya udah nggak usah ditonton, sesimpel itu gitu loh. Nggak usah saling menjatuhkan. Kenapa sih kok saling menjatuhkan? Kalian ini sukanya menjatuhkan tapi kalau dijatuhkan marah, ya kan? Udahlah, nggak usah saling menjatuhkan. Kalau nggak suka kembali ke episode 1 ini Bin. Skip aja. Iya makanya penasaran kan, nonton lagi episode 1 ya. Oke, I think that's all for us. Okay, thank you. Okay. Thank you and see you next week. Bye-bye. Bye-bye.